Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 1 Juni 2021 dalam pekan ke-9 masa biasa. Kita memasuki novena tubuh dan darah Kristus hari yang kelima. Dan sekaligus kita memperingati hari ini Santo Justinus, seorang martir. Dan yang penting juga, hari ini kita merayakan hari lahirnya Pancasila, dasar negara kita. Kedua bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Tobit, bab 2 ayat 9 sampai 14. Dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 12 ayat 13 sampai 17. Memperingati Santo Justinus martir dan merenungkan kedua bacaan liturgi hari ini mengajak kita untuk terus membangun prinsip dalam kehidupan kita. Prinsip apa itu? Prinsip yang mendorong kita untuk memahami bahwa hidup itu harus bertumbuh dan berkembang. Hidup baru bisa bertumbuh dan berkembang kalau orang mau terus belajar dalam kesehariannya. Belajar dari apa saja. Belajar dari pengalaman. Atau salah satu cara belajar yang paling baik supaya hidup itu bisa bertumbuh dan berkembang adalah bertanya. Ingat peribahasa bukan? Malu bertanya, sesat di jalan. Dalam konteks permenungan kita hari ini, orang yang tidak mau bertanya adalah orang yang tidak mau bertumbuh dan berkembang. Saya teringat juga dulu waktu masih sekolah dasar. Pada umumnya, teman-teman mempunyai pikiran seperti ini. Orang yang bertanya adalah orang yang bodoh. Dalam perkembangannya, di tingkat yang lebih tinggi, ternyata orang yang bertanya adalah orang yang pintar. Karena dia mau bertumbuh dan berkembang, mau tahu lebih banyak. Namun, apakah setiap pertanyaan itu bisa membuat orang bertumbuh dan berkembang? Karena salah satu cara untuk bisa bertumbuh dan berkembang dalam hidup adalah bertanya. Saya kira kita mesti selektif dalam hal ini. Pertanyaan dengan motivasi apa? Kalau orang bertanya dengan motivasi untuk mencari tahu kebenaran yang lebih dalam, yang lebih tinggi, itu pertanyaan yang bisa membuat hidup orang itu bertumbuh dan berkembang. Tapi andai kata pertanyaan diajukan sekedar mencobai orang, menjerumuskan orang, maka pertanyaan dengan motivasi seperti ini adalah pertanyaan yang tidak lalu membuat orang bertumbuh dan berkembang dalam hidup. Kedua bacaan liturgi hari ini, saya kira mengandung unsur itu. Dari kitab Tobit, dalam bacaan pertama misalnya, Tobit bertanya kepada istrinya Hana. Catatan, Tobi saat itu sudah menjadi buta. Ceritanya seperti apa? Silakan membaca lebih lanjut. Intinya itu. Nah, ketika Tobit menjadi buta, maka income, kehidupan seluruhnya itu bergantung pada istrinya. Maka istrinya
dengan rasa penuh tanggung jawab menghidupi keluarganya, lalu mulai bekerja. Dan atas pekerjaan ia mendapat upah. Bahkan ada orang yang memberikan tambahan upahnya, yakni seekor kambing. Dan istrinya, istri Tobit, Hana itu, membawa kambing ke rumahnya. Dan ketika Tobit mendengar kambing mengembik, maka Tobit bertanya, dari mana kambing itu? Karena Tobit punya niat yang baik, punya maksud yang baik, tidak mau menikmati sesuatu hasil curian. Saudari dan saudara terkasih, niatnya baik. Dia mau supaya apa yang mereka nikmati adalah hasil dari sebuah kerja keras, bukan hasil curian. Namun, pertanyaan itu membuat istrinya merasa tidak nyaman. Karena istrinya sudah mengatakan bahwa itu adalah tambahan dari upah yang patut dia dapat dari pekerjaannya. Tapi sepertinya di balik pertanyaan itu ada kecurigaan. Jangan sampai kambing itu adalah hasil curian istrinya. Disinilah kita bisa mengatakan pertanyaan yang model begini menjadi kurang baik. Dan pertanyaan yang seperti ini sama sekali tidak membuat orang bertumbuh dan berkembang dalam hidup. Bagaimana orang bisa bertumbuh dan berkembang dalam hidup kalau ada kecurigaan dalam pertanyaan itu? Saudari dan saudara yang terkasih, sama juga dalam bacaan Injil. Sebenarnya bertanya itu kan baik. Tetapi kalau pertanyaan dengan motivasi menjebak, mau mencobai seperti yang dilakukan dan seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, maka pertanyaan model itu tidak membuat orang bertumbuh dan berkembang dalam hidupnya. Karena pertanyaan yang diajukan kepada Yesus hanya sekedar untuk menjerat Yesus, hanya untuk mencoba Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, kita perlu bertanya dan bertanya, tapi kita bertanya dengan motivasi yang jujur, dengan motivasi yang baik. Kita bertanya karena kita memang belum tahu dan kita mau tahu. Pertanyaan dari motivasi seperti ini menumbuhkan atau membuat hidup kita menjadi bertumbuh dan berkembang karena kita tahu lebih banyak hal. Saudari dan saudara yang terkasih, hal yang sama juga ditunjukkan oleh Santo Justinus dalam kehidupannya. Santo Justinus sebagai martir yang diperingati hari ini dalam gereja Katolik. Dia sesungguhnya adalah seorang ahli filsafat, tapi dia merasa bahwa belum cukup untuk hidupnya kalau hanya memiliki keahlian dalam bidang filsafat. Dia mau mencari kebenaran. Dan akhirnya kebenaran itu dia dapatkan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tercatat, yang tertulis di dalam kitab suci. Sampai Santo Justinus menegaskan bahwa orang tidak pernah boleh dihukum hanya karena dia mau mentaati kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira kita punya prinsip yang sama. Kita mau bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita secara umum. Lebih lagi dalam kehidupan beriman kita. Ada banyak kesempatan, ada banyak peluang, ada banyak cara di mana kita bisa bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan beriman kita. Ada banyak sarana, silakan dibaca saja. Silakan belajar terus-menerus dalam kehidupan. Tapi kalau kita mau bertanya, kita kiranya dengan jujur. Kita bertanya karena kita memang tidak tahu. Kita tidak bertanya dengan motivasi mencobai orang atau mencelakakan orang. Semoga peringatan Santo Justinus Martir dan permenungan kedua bacaan liturgi hari ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dengan menggunakan
segala macam sarana. Yang paling penting adalah kita mau belajar dan mau bertanya demi sebuah pertumbuhan kehidupan dan pengetahuan iman kita. Hari ini adalah hari raya lahirnya Pancasila. Kita juga rupanya perlu belajar lagi dan belajar lagi, memahami lagi Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita harus akui juga, hari-hari terakhir ini, masa-masa terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini, banyak kali Pancasila yang adalah dasar negara kurang dipedulikan lagi. Orang tidak mau belajar nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Mari kita terus mendalami, memahami dengan baik, dan menghayatinya. Nilai Pancasila itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itulah yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memberkati.